Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk negara kita ya, yang sudah 79 tahun. Tapi hari ini kita akan membahas satu tema tentang kebangsaan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Satu kesempatan yang kami boleh nikmati di dalam negara kami, boleh beribadah dengan bebas. Dan kami berdoa juga untuk gereja-gereja lain yang juga melaksanakan kebaktian, maupun juga di tempat-tempat lain, di negara-negara lain yang mereka mungkin mengalami keterbatasan, mengalami perlawanan, atau mereka tidak bisa beribadah dengan bebas. Kiranya Engkau juga memberikan kekuatan bagi mereka. Dan Tuhan, kami berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi firman yang hidup, yang memberikan jawaban bagi kami yang bertanya-tanya, yang memberikan penghiburan bagi kami yang sedang mengalami kesulitan, maupun juga yang memberikan teguran bagi kami yang terlalu menikmati hidup di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan yang pakai firman hari ini boleh menjadi perenungan untuk kami boleh menjadi umat Tuhan yang sekali lagi merefleksikan karakter Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini saya ingin mengajak kita membahas tentang tema keadilan sosial. Sila kelima ya, keadilan sosial. Tentang tema keadilan. Nah, kalau kita bertanya apa sih tanda ibadah yang sejati, Bapak Ibu? Nah, kita bisa berkata ibadah yang sejati itu apa? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang kembali kepada Alkitab gitu ya. Ibadah yang sejati adalah yang diurapi oleh Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Kita bisa sebut hal-hal yang rohani tersebut gitu. Tapi hari ini kita mau fokus kepada satu hal. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang memperjuangkan keadilan sosial di dalam dunia. Umat yang beribadah kepada Tuhan di dalam ruang kebaktian adalah juga umat Tuhan yang memperjuangkan keadilan sosial di luar sana, di dunia sana. Nah, keadilan itu kan satu insting yang sangat natural di dalam diri kita ya Bapak Ibu. Saudara yang sudah punya orang tua, yang sudah punya anak, kita sangat sadar ya. Anak-anak itu sangat peka dengan ketidakadilan. Sangat-sangat peka. Anak-anak yang lahir di keluarga pemulung pun tidak pernah komplain papa mamanya pemulung. Tapi anak itu akan protes kalau kakaknya dapat roti lebih besar daripada dia. Betul ya? Itu sangat membekas. Dulu saya kecil, saya masih ingat satu kali mama pulang bawa hadiah. Wah, koko saya waktu buka hadiahnya gitu ya, dia dapat robot-robotan yang besar. Wah, saya juga sudah senang, saya bakal dapat robot juga. Wah, waktu giliran saya, loh kok kecil? Waktu dibuka cuma Lego kecil. Wah, saya ngomel berat, saya protes, mama tidak adil. Mama pilih kasih. Nah itu ya. Dan ternyata itu membekas ya bagi anak kecil gitu. Perlakuan tidak adil. Nah, saya rasa ya ketika kita memperjuangkan keadilan sosial, yang kita maksud di sini adalah bukan ketika kita yang mengalami, tetapi sosial, maksudnya masyarakat keseluruhan. Maka dari itu seringkali kita hanya berdoa di dalam gereja, kita berdoa untuk hal-hal yang memang merugikan kita. Misalnya pemerintah gitu, kita berdoa ya, izin gereja tidak diberikan, mari kita berdoa untuk izin gereja gitu. Tapi kita lupa berdoa untuk ketidakadilan yang terjadi untuk orang-orang yang gak ada hubungan dengan gereja. Yang misalnya yang karena ini Pulau Rempang gitu yang sekarang lagi ramai gitu ya, yang digusur, warga-warga IKN yang digusur demi itu dan tidak mendapatkan kompensasi sampai sekarang. Mereka sudah digusur tapi belum dapat kompensasi gitu. Kita lupa mendoakan ketidakadilan yang mereka alami juga. Maka itu sebenarnya juga panggilan kita ya sebagai garam dan terang dunia. Saya hari ini ingin membahas satu bagian dari kitab Amos.
Itu adalah nanti ya kita akan baca, tapi sebelumnya saya ingin memberikan semacam introduction dari kitab Amos. Kitab Amos dan kitab Hosea itu adalah dua kitab yang sangat berbeda tapi juga sangat mirip Bapak Ibu. Kan kenapa? Karena Nabi Hosea dan Amos ini mereka bernubuat di dalam waktu yang hampir bersamaan di tempat yang sama di kerajaan Israel Utara. Saudara kalau masih ingat, Israel Utara dengan Israel Selatan itu terpecah setelah Salomo meninggal. Nah, utara itu diperintah oleh Raja Yerobeam yang pertama, dan supaya umat itu tidak kembali beribadah ke Yerusalem, maka Yerobeam mendirikan dua patung lembu emas di Betel dan di Dan, supaya orang-orang warga Israel Utara tidak nyebrang ke selatan beribadah di Yerusalem. Nah, kerajaan Israel Utara itu banyak sekali mengalami kegoncangan politik, kudeta demi kudeta, raja demi raja bergantian. Tapi beberapa generasi kemudian, mulai ada satu raja yang sangat kuat, yang namanya juga Yerobeam kedua. Yang benar-benar secara militer sangat kuat, secara politik sangat kuat, dan memperluas wilayah Israel Utara sampai sangat luas. Dan mempunyai kesuksesan ekonomi yang sangat banyak juga. Dan di tengah-tengah kondisi yang sangat makmur demikianlah Hosea dan Amos bernubuat. Bagi rakyat mungkin ini adalah masa kejayaan, masa keemasan. Tapi bagi para nabi itu bukan good news. Karena situasi tersebut membuat mereka semakin jauh dan jauh daripada Tuhan. Oh, artinya mereka nggak beribadah lagi ya? Enggak, mereka sangat beribadah, mereka sangat religius. Dikatakan mereka datang memberikan persembahan, mereka memberikan korban. Tapi sama seperti seorang kaya yang gemuk, yang datang ke rumah ibadat dengan rajin. Tapi ketika di X-ray baru tahu ya, ada penyakit kanker yang sebentar lagi membuat orang tersebut mati. Maka Hosea dan Amos diutus Tuhan ke kerajaan Israel Utara yang sangat sukses ini, yang sangat makmur ini, untuk berkata, kamu kalau tidak bertobat, kalian akan segera dihukum Tuhan dan kalian akan segera lenyap dari dunia ini. Nah, Alkitab memakai dua kitab nabi ini menggambarkan Israel Utara yang melanggar perjanjian dengan Tuhan dengan dua cara yang sangat berbeda. Saudara mungkin lebih familiar dengan Hosea ya. Hosea di mana Tuhan menyuruh Hosea menikahi Gomer, wanita yang seringkali melacurkan diri lagi dan lagi, tapi Tuhan suruh Hosea tetap terima Gomer lagi walaupun dia sering melacur. Nah, itu menggambarkan apa? Menggambarkan umat Israel yang suka melacur kepada ilah-ilah berhala-berhala lain. Nah, itu gambaran tentang betapa Tuhan itu ingin sekali Israel itu kembali seperti istri yang setia. Nah, itu menggambarkan hubungan Tuhan dengan jemaat yang sangat personal ya, yang sangat ibadah, menyangkut tentang ibadah kepada Tuhan. Tentang hubungan umat dengan Tuhan, kalau di dalam 10 hukum ya, hukum pertama sampai ke-4. Tapi di Nabi Amos, Israel digambarkan sebagai penindas yang munafik, unjust, hypocrites. Ini lebih pelanggaran yang mereka lakukan bukan hanya secara ibadah kepada Tuhan, tapi kepada sesama di sini ya. Yang lebih mengerikan lagi adalah mereka menindas sesama mereka. Nah, ini yang kalau di dalam 10 hukum, pelanggaran hukum ke-5 sampai ke-10 yang mereka banyak lakukan. Nah, mari kita baca dari Amos kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 Bapak Ibu. Mari kita membuka Amos pasal yang kedua. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang ke-6, Bapak Ibu yang ke-7 seterusnya sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang
dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Ya, sampai situ. Suara saya baru dalam pemulihan Bapak Ibu karena selama seminggu ini tidak ada suara sama sekali. Jadi benar-benar hening di rumah itu, bisik-bisik. Saya udah bilang ke Pak Indra, Pak kalau suara saya habis nanti Bapak siap-siap ya gantikan ya. Pak Indra mulai panik. Ya berharap bisa bertahan sampai selesai karena nanti juga masih khotbah di Kebaktian Sore Pusat. Nah, di sini Bapak Ibu ketika kita melihat ya, yang ditegur itu bukan hanya tentang mereka menyembah berhala, tapi yang ditegur di dalam bagian ini adalah mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Bayangkan ini yang dilakukan oleh orang Israel Utara ya. Dan ini nanti kita akan lihat ya, kenapa ketidakadilan begitu widespread, begitu luas di dalam Israel Utara. Nanti kita akan coba lihat dan ini yang ditegur keras oleh Nabi Amos dan Hosea bahwa kalau kamu tidak bertobat daripada pemberhalaan kamu dan dari ketidakadilan kamu kepada sesama kamu, maka kamu akan kena murka Tuhan. Dan betul, 40 tahun kemudian Israel Utara akan sepenuhnya dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Jadi ini ya, saudara pernah lihat pasien yang sekarat tidak ya? Yang di ICU, lalu tiba-tiba di minggu terakhir itu bisa tiba-tiba pulih, sehat, baik gitu ya. Tapi nggak lama kemudian meninggal. Nah itu di dalam dunia medis gitu ya, seringkali dikenal sebagai the last spurt ya. Itu apa? Pemulihan terakhir. Mungkin itu bisa buat jadi momen untuk say goodbye kepada seluruh anggota keluarga. Jadi banyak yang berpikir dia bakal makin pulih, tapi ternyata enggak ya. Langsung setelah itu game over. Nah sama seperti di sini gini. Ini kesuksesan di dalam zaman Yeroboam kedua ini bukan mereka akan makin sukses, tapi justru itu adalah tanda terakhir mereka akan sebentar lagi game over. Jadi ini yang seharusnya mendapatkan kecemasan kita juga Bapak Ibu. Bahwa kita di sini ya Indonesia yang sedang berpikir wah Indonesia makin jaya, makin hebat, makin akan menjadi apa? Negara ketiga, keempat terbesar nantinya secara ekonomi dan yang lain. Kita menyongsong Indonesia emas 2045. Tapi kalau kita lihat situasi sekarang, saya rasa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kita mungkin bukan menyongsong Indonesia emas, saya rasa kita sedang menyongsong Indonesia cemas. Cemas akan apa yang sedang terjadi di dalam kondisi politik sekarang ini. Yang harusnya kita juga melihat begitu banyak ketidakadilan sosial masih terjadi di dalam bumi Indonesia ini. Nah ketika kita melihat kembali kepada Alkitab, kenapa ketidakadilan sosial terjadi? Alkitab akan merefleksikan lebih daripada yang dunia mengerti. Dunia mengerti mungkin secara politik, ekonomi, sosial dan yang lain-lain. Tapi secara teologis, kenapa ada ketidakadilan sosial di dalam masyarakat? Jawabannya adalah satu, karena mereka mempunyai konsep Allah yang salah. Ketika orang beribadah kepada Allah yang salah, mereka akan bertindak secara salah juga. Ada
seorang ahli perjanjian lama bernama G.K. Bill. Dia menulis buku You Become What You Worship. You are what you worship gitu ya. You become what you worship. Kamu akan menjadi seperti yang kamu sembah. Karena kita ini cermin Bapak Ibu. Kita ini cermin. Kita ini hanya akan merefleksikan kepada siapa kita menghadap. Kepada siapa kita beribadah. Kalau kita menyembah Yahweh, maka kita akan merefleksikan karakter Yahweh. Kalau kita menyembah Asitoret, kita menyembah Baal, maka kita juga akan merefleksikan karakter dari Baal dan Asitoret. Nah, orang Israel dikatakan menyembah Yahweh. Yang apa dikatakan? Yang mendengar erangan orang Israel yang berseru-seru dan bertindak membebaskan bangsa Israel dari budak-budak ini, dari Mesir, dan membawa mereka kepada tanah perjanjian. Jadi kalau umat Israel menyembah Allah yang mendengar erangan orang-orang lemah, orang-orang miskin, maka mereka juga akan menjadi umat yang mendengar keluhan nasib orang-orang miskin dan tertindas. Mereka akan menjadi masyarakat yang memperhatikan keadilan dan kebaikan. Tapi kalau bangsa-bangsa lain yang menyembah Baal Asitoret, Allah macam apa yang mereka sembah? Ilah yang pada dasarnya selalu meminta dari pengikut mereka, ilah yang berkuasa tapi hanya mau bertindak kalau pengikutnya itu harus melakukan pengorbanan besar. Yang kita lihat di beberapa contoh di Alkitab Bapak Ibu. Misalnya ketika Elia bertarung melawan Nabi Baal. Nabi-nabi Baal, apa yang mereka lakukan untuk menggerakkan hati umat, menggerakkan hati Baal untuk bertindak. Untuk menurunkan api dari surga. Mereka menoreh-noreh ya. Mereka berseru-seru, mereka berdansa-dansa, tidak tergerak juga maka mereka toreh-toreh gitu ya. Mereka melakukan pengorbanan besar supaya Allahnya tergerak gitu. Atau juga misalnya pengorbanan anak gitu. Nah ini pengorbanan yang paling besar apa? Saya korbankan anak sulung saya korbankan anak saya gitu. Sama seperti kalau ke Gunung Kawi sekarang ya masih minta pengorbanan yang seakan-akan semakin besar pengorbanan kamu, semakin besar juga nanti rejeki atau berkat yang akan diberikan oleh ilah-ilah tersebut. Jadi tidak heran di dalam masyarakat semacam itu ya Bapak Ibu, orang miskin dan orang marginal itu tidak ada tempat. Karena mereka tidak ada yang bisa dipersembahkan, nggak akan menggerakkan gitu nggak akan menggerakkan ilah mereka gitu. Cuman kasih ayam. Itu orang-orang kaya itu kasih lembu yang 1 ton. Nah itu baru Allahnya tergerak. Tapi kita lihat di dalam perjanjian lama, orang Israel disuruh membawa persembahan sesuai dengan kemampuan. Yang kaya bawa lembu, yang miskin bawa merpati. Dan Tuhan tidak memandang rendah. Itu yang kita bisa lihat di dalam perbedaan ibadah umat yang menyembah ilah dengan yang menyembah Allah yang sejati. Dan dah heran di dalam modelnya bangsa Mesir gitu ya. Ya itu orang-orang itu hanya akan jadi budak-budak yang melayani mega proyeknya pemimpin mereka. Yaitu apa? Ini ya piramid gitu. Piramid yang besar yang untuk membangun legasi yang akan dikenang oleh masyarakat sampai beribu-ribu tahun. Dah heran ya, yang namanya membangun legasi dan membangun mega proyek itu sangat-sangat menarik bagi pemimpin yang gak memperhatikan masyarakat, yang gak memperhatikan rakyatnya. Karena yang diperhatikan lebih tentang legasi pribadinya gitu. Saya kemarin baca ya ada satu narasi yang mencoba menilai gitu ya, dengan biaya membangun IKN itu bisa memperbaiki berapa gedung sekolah yang rusak berat di seluruh negara ya. Dikatakan bisa memperbaiki 34.246. Oh jadi Bapak enggak setuju ya IKN? Bukan itu maksudnya. Bukan berarti Alkitab tidak setuju mega proyek. Karena Bait Allah kan mega proyek ya Bapak Ibu.
Loh, apa salahnya gitu membangun yang besar gitu. Alkitab tidak anti dengan mega proyek. Bait Allah Salomo itu mega proyek yang sangat besar, indah, besar, megah, lux. Tapi bedanya adalah ini Bapak Ibu. Ketika Salomo membangun mega proyek bait Allah, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan keamanan, ketenangan dari perang dan kemakmuran bagi rakyat. Sehingga setelah rakyat semua makmur, baru Salomo bisa membangun bait Allah dengan tenang. Demikian juga ketika Musa membangun kemah suci. Bukan dengan pajak yang tinggi bagi rakyat-rakyatnya, tapi membuka kesempatan. Silakan barang siapa yang ingin berbagian. Dan ternyata rakyat yang waktu itu masih tinggal di tenda, belum punya rumah, memberikan sampai berlebih-lebih, sampai Musa berkata stop, jangan beri lagi ya, jangan beri lagi, sudah cukup gitu. Nah ini bedanya ya Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa perbedaan ibadah yang menyembah Allah yang sejati dengan ibadah yang menyembah Allah yang palsu akan menghasilkan ketidakadilan atau menghasilkan keadilan sosial. Keadilan adalah refleksi daripada karakter Tuhan. Sekali lagi ya, keadilan adalah refleksi dari karakter Tuhan yang sejati. Kalau Bapak Ibu misalnya diundang berbicara di sebuah seminar, biasanya saudara akan memperkenalkan diri dengan apa? Misalnya saya ya, kalau saya diundang di retret atau di seminar, di cabang atau di gereja yang lain gitu, maka saya biasa diperkenalkan sebagai hamba Tuhan Geri Pusat. Atau saya diperkenalkan sebagai dosen STTRII gitu ya. Label-label tersebut gitu. Atau saya anaknya siapa gitu. Saya siapa gitu. Ya pencapaian-pencapaian lah biasanya gitu. Tapi sekarang coba kita lihat ya di dalam Alkitab. Kalau Tuhan memperkenalkan dirinya ya. Dia memperkenalkan dirinya. Dia mengasosiasikan dirinya dengan siapa Bapak Ibu? Mari kita baca dari Ulangan 10, tolong ditampilkan. Ulangan 10 ayat 17 sampai 18. Nggak usah buka HP, sudah ada di layar ya. Nanti setiap ayat-ayat yang kita akan baca akan muncul di layar. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu kalau kita dapat kartu namanya Tuhan ya, kartu namanya Yahweh ya. Kita akan dapat kartu namanya lalu kita lihat di kartu namanya ya Yahweh. Pembela hak anak yatim, janda dan orang asing. Itu saudara. Itu akan sangat kontras kalau kita mengerti konteks ibadah pada zaman itu. Karena ilah-ilah pada zaman itu Baal, Asyitoret dan yang lain-lain saudara. Dewa-dewa sekitar Israel pada waktu itu, kuasa dan kehadiran ilah akan diwakilkan oleh siapa? Diwakilkan oleh raja-raja, diwakilkan oleh imam-imam, diwakilkan oleh jenderal perangnya gitu ya. Yang pasti bukan orang-orang pinggiran dan marginal. Tetapi kita lihat Allah Yahweh kita adalah Allah yang mengasosiasikan dirinya bukan dengan yaitu the elites. Tapi mengasosiasikan dirinya dengan orang-orang yang lemah, marginal dan pinggiran yang gak punya kuasa apa-apa. Tapi Pak, kalau begitu apakah orang miskin selalu benar dan orang kaya berkuasa itu selalu salah? Enggak ya, kita baca dari Imamat 19 ayat 15. Imamat 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Jadi di sini ya Tuhan sebenarnya tidak berpihak ya. Tuhan benar-benar adil baik kepada orang kaya yang benar maupun juga dia tidak berpihak kepada orang miskin yang salah gitu. Tetapi bagaimana kita mengerti ayat ini yang Tuhan yang imparsial dengan ayat-ayat yang banyak sekali berkata bahwa
Tuhan itu adalah pembela orang miskin. Dan tidak pernah ada satu ayat menulis Tuhan pembela orang kaya. Saudara boleh cari ya, tidak ada satu ayat pun Tuhan pembela orang kaya. Tapi banyak sekali Tuhan pembela orang miskin, Tuhan pembela janda, Tuhan pembela anak yatim. Kenapa saudara? Karena faktanya adalah memang orang kaya bisa mengalami ketidakadilan. Ya, ruko atau tanah begitu banyak direbut gitu. Orang yang punya kedudukan tinggi bisa dipaksa mundur. Banyak ketidakadilan bisa terjadi buat orang yang berkuasa dan kaya. Tapi setidaknya ini ya Bapak Ibu, mereka bisa membela diri sendiri. Orang yang mengalami pengusaha besar yang mengalami ketidakadilan bisa bayar lawyer, bisa ke pengadilan. Tapi kalau orang miskin mengalami ketidakadilan, jangankan pengadilan ya, jangankan sewa pengacara, makan besok aja masih berjuang. Jadi itu alasannya kenapa Tuhan berkata dia membela orang miskin, karena mereka benar-benar powerless. Mereka benar-benar tidak ada kuasa. Maka Tuhan kita adalah yang dikatakan Tuhan yang apa? Tuhan yang membela orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang hanya bisa terima nasib. Amsal 14 ayat 31, coba kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Ini mirip dengan perkataan Tuhan Yesus ya, kapan aku pernah memberi engkau makan Tuhan, kapan aku pernah memberi engkau baju ketika engkau telanjang. Tuhan berkata ketika engkau melakukan bagi orang-orang yang paling lemah dan miskin ini, engkau melakukan bagi aku. Nah di gereja awal-awal, gereja Tuhan pada waktu itu adalah gereja yang sangat minoritas gitu ya. Tetapi kesaksian hidup mereka Bapak Ibu ya, dikatakan mereka sangat memperhatikan orang miskin, mereka sangat memperhatikan orang lemah. Dikatakan bayi-bayi yang biasanya dibuang karena wanita gak diperhatikan, yang menolong dan mengadopsi bayi-bayi itu siapa? Orang-orang Kristen. Dan sampai filsuf sekuler menuliskan ya, kita itu mau enggak mau, kita enggak suka orang Kristen, kita benci orang Kristen, tapi kita harus angkat topi. Ketika mereka memperhatikan orang miskin, mereka jauh lebih hebat memperhatikannya daripada kita. Dan itu menjadi kesaksian dan mereka mendapatkan respect, kekaguman dari dunia sekitar mereka. Dengan apa? Bukan dengan kakek regional misalnya, bukan dengan gedung yang megah, bukan dengan program-program, tapi dengan apa? Dengan mereka memperhatikan masyarakat yang paling lemah dan miskin di sekitar mereka. Itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara, kita ingin lihat sekali lagi, ketika kita memperjuangkan keadilan sosial, kita sedang memuliakan Tuhan. Tapi faktanya dalam dunia ini, keadilan sosial tidak sesimpel yang kita sangka atau pikir ya. Yang namanya perbedaan antara penindas dan tertindas itu ternyata tidak segampang dan sesimpel yang kita pikir gitu. Ini tidak seperti hitam dan putih, karena faktanya yang tertindas bisa sekali menjadi penindas bergantian gitu. Kita mendengar berita Israel yang diserang oleh Hamas ya, yang berapa ribu? 1.200 atau 2.000 lebih orang yang mati ya, diserang oleh Hamas. Israel modern pada saat itu ya, tahun lalu itu mendapatkan simpati luar biasa dari seluruh dunia tentang keadaan yang mereka alami gitu. Tapi sekarang kita bisa lihat ya, yang tertindas menjadi penindas. Jadi karena itu tidak gampang ya kita menarik garis penindas dan tertindas. Saya menonton satu film tentang seorang istri yang membunuh suaminya gitu. Dan di film itu ternyata setelah dimasuk ke pengadilan, dicari bukti-bukti lebih lanjut lagi adalah ternyata si istri ini tidak bersalah
karena selama ini sang suami adalah suami yang abusive ya, suami yang terus-menerus abuse istrinya dan istrinya membunuh dengan tidak sengaja gitu. Jadi seringkali nggak segampang yang kita lihat gitu ya. Setelah masuk lebih mendalam kita bisa lebih bingung. Jadi yang penindas sama tertindas ini siapa gitu ya di dalam ini. Maka kalau kita tanya sekarang korban, seringkali yang korban inginkan itu bukan keadilan. Seringkali ketika kita tanya kepada korban, yang mereka inginkan adalah balas dendam, bukan keadilan. Dan itu yang terjadi ya dari zaman dulu ketika orang-orang Mesir, mereka dulu adalah budak-budak di tanah Mesir. Sekarang ketika mereka bebas, ketika mereka sukses, ketika mereka makmur di dalam Yeroboam di Amos yang kita baca, yang terjadi adalah sekarang mereka menindas juga sama seperti Firaun menindas umat Israel pada zaman itu. Jadi itu cuman yang tertindas dengan penindas itu cuman urusan belum waktunya, belum gilirannya. Nanti yang tertindas kalau punya posisi, punya tempat, satu saat mereka juga jadi penindas. Bukankah itu yang kita lihat di dalam sistem mahasiswa ya? Dulu dipelonco, nanti udah jadi senior, melonco. Dulu mahasiswa demo-demo, minta pejabat korup diturunkan, ketika mereka jadi pejabat, korupnya lebih besar lagi. Dulu menantu ditindas mertua, nanti udah jadi mertua, tindas menantu lagi. Dan ini berulang terus ya. Bagaimana yang tertindas dengan penindas ternyata itu cuma urutan waktu dan tempat saja, posisi. Jadi bagaimana ya saudara supaya kita tidak jatuh ke dalam skema tersebut gitu ya. Supaya kita satu saat ketika Tuhan berikan kepercayaan lebih besar, kita gampang ya protes kepada pejabat yang korup gitu. Kita gampang protes kepada ketidakadilan yang terjadi. Tapi kalau saudara yang jadi ketua DPR, saudara yang jadi menteri, apakah yakin akan lebih baik? Apakah yakin tidak melakukan kesalahan yang sama yang seperti mereka sedang lakukan? Atau jangan-jangan kita di sini sebenarnya sudah jadi penindas, tapi dalam skala yang kecil ya. Kita nggak bisa tindas seluruh rakyat, kita nggak bisa tindas masyarakat besar, tapi ya tindas apa? Tindas yang lebih kecil, pegawai, pembantu, supir atau yang lain gitu yang skala yang jauh lebih kecil. Nah sekarang kita ingin coba masuk ke dalam Alkitab ketika Alkitab membahas tentang keadilan. Keadilan itu bahasa aslinya adalah misfat. Misfat ini mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama adalah menghukum orang berdasarkan substansi kasusnya tanpa memandang ras atau status sosial. Itu jelas. Ini konteksnya pengadilan. Yang salah dengan yang benar diadili berdasarkan kasusnya, bukan berdasarkan status sosial mereka. Jangan orang miskin curi ayam, hukumannya 2 tahun. Pejabat yang korupsi 100 miliar juga hukumannya 2 tahun. Maka gak heran ya, kalau gitu ngapain gua curi ayam ya. Curi 100 miliar aja ya, cuman gak ada kesempatan. Kalau orang desa ya mungkin gak ada kesempatan gitu. Tapi ini yang terjadi di dalam situasi pengadilan kita Bapak Ibu. Yang curi ayam sama yang curi 100 miliar hukumannya sama. Yang berikutnya adalah misfat, punya pengertian bukan hanya penghukuman sesuai kaidahnya, tapi juga memberikan setiap orang hak mereka yang seharusnya. Ini tentang perjuangan hak gitu ya. Misal Ulangan 18 mengatur bagaimana imam-imam yang melayani di kemah suci diberikan tunjangan dari sebagian pendapatan orang Israel dari suku-suku yang lain gitu. Amsal 31 ayat 9b coba ditampilkan. Berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Nah di Alkitab setiap kali dikatakan berikanlah hak kepada mereka. Mereka ini refer kepada 4 tipe orang yang sering dinamakan sebagai quartet of the miserables. Ini ya 4 jenis orang yang paling rendah,
yang paling lemah, paling miskin. Siapa? Janda, orang miskin, imigran, orang asing, janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Empat kategori ini adalah 4 jenis orang yang paling lemah, paling tidak punya apa-apa dalam masyarakat. Kenapa? Karena mereka hidupnya sangat pas-pasan. Mereka akan bisa mati kelaparan kapan aja, tinggal menghitung waktu hari. Kalau mereka tidak punya makanan dalam 3 hari, mereka mati kelaparan. Orang asing kalau tidak dapat pekerjaan dalam 3 hari, mereka tidak punya makanan. Jadi ketika kita ngerti hal ini, ketika nanti kita baca kitab Rut, kita akan sadar ya, Rut itu sangat-sangat emergency. Dia itu apa? Janda, orang asing, dan miskin. Triple kategoris Bapak Ibu gitu ya. Dan zaman sekarang apa ya, kita bisa lihat ya, pengungsi, refugees, gelandangan, orang gak punya rumah, janda, single parents, kaum manula, atau yang sekarang yang gak punya suara politik gitu. Nah, kita akan lihat bagaimana keadilan sosial ya. Keadilan sosial menurut Alkitab sangat berbeda dengan dunia. Dunia menilai negara, menilai masyarakat, sukses, makmur, tidak makmurnya berdasarkan apa? Berdasarkan GDP. Ya kan ya, negara maju, negara berkembang, negara tidak berkembang gitu, negara miskin gitu. Berdasarkan apa? GDP-nya. Alkitab tidak menilai masyarakat makmur, tidak makmurnya berdasarkan GDP, tapi menilai berdasarkan bagaimana yang kaya, yang kuat, yang berkuasa memperlakukan yang miskin, yang lemah, yang marginal. Nah dari situ baru kita bisa melihat ini masyarakat yang sesuai berkenan dengan Tuhan atau tidak. Tidak peduli, Alkitab tidak peduli seberapa kaya GDP-nya. Tapi kalau masyarakat itu menindas, maka dikatakan ini masyarakat yang dibuang oleh Tuhan. Karena itu ya saudara, mungkin kita perlu benar-benar mulai memperhatikan di dalam keseharian kita deh, praktek sehari-harinya gitu ya. Bagaimana kita secara tidak sadar tuh sering menindas orang yang lemah. Loh saya nggak pernah loh memperbudak orang, nggak, iya. Tapi kalau saya ke pasar dulu ya saudara, saya masih urusannya ke pasar dulu sebelum pandemi ini apa? Beli online, kalau groceries itu yang nyetir mobil dan yang ke pasar beli daging, beli sayur itu saya gitu. Jadi ke pasar Sunter saya sering lihat ya ibu-ibu ya, waduh kalau nawar sama pedagang itu ya, wow, luar biasa gitu ya. Nggak mau, saya pergi ya sekarang ya, aduh bu ini udah harga modal bu, gak bisa bu, nggak turunin lagi 500, nggak turun 1000, wah. Kasihan ya. Tapi ibu yang sama mungkin kalau beli branded ya nggak nawar Bapak Ibu ya. Kalau ke mall gitu ya nggak pandang harga gitu. Tapi kalau sama pedagang kecil gitu ya bisa nawar sampai gopek tun ditawar lagi gitu ya. Kenapa ya? Maksudnya ini yang saya sering bilang ya sama orang bawahan gitu ya, sama yang pedagang rendah gitu ya. Jangan terlalu banyak nawar sampai tarik urat lah gitu. Sama ini biasakan saya bilang kalau Grab dan yang itu kasih tips lah yang agak lumayan gitu ya. Karena kita enggak tahu itu tukang Grab kalau kita pesan makan segala macam ada berapa anak yang dia harus nafkahi di rumah gitu. Jadi ya ada satu orang ya Bapak Ibu yang ini ya pernah coba ya, satu influencer, satu hari dia coba jadi tukang Grab gitu. Terus dia bilang setengah hari saya nyerah gitu ya. Udah setengah hari nyerah, angkat tangan. Sejak itu dia lebih generous lagi. Mungkin itu ya pengalaman kita pernah mengalami, baru kita benar-benar tahu kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang rendah gitu. Saya dulu di Singapura, kalau masa liburan orang-orang itu sesama mahasiswa, kalau yang lebih mampu mereka pulang liburan, sinca di rumah sama orang gitu.
saya nggak bisa karena harus hemat harga tiket dan yang lain, dan itu kesempatan untuk kerja part time. Jadi saya sering kerja part time di hotel gitu ya, jadi banquet gitu, yang kondangan ya, kondangan kalau nikahan gitu. Nah di situ baru saya sadar ya, orang-orang yang seringkali kasar ya sama pelayan sama ini gitu. Nah itu saya selalu bilang kepada anak-anak, seberapapun waiter itu telat, lambat dan gitu, kita jangan marahin atau ini kan lah, maksudnya tetap sopan gitu. Karena kadang-kadang masalahnya bukan di waiternya, kadang-kadang masalahnya di dapurnya itu memang kokinya lambat atau antriannya panjang dan yang lain gitu. Jadi kita belajar untuk memperlakukan manusia itu dengan baik dan seharusnya. Karena bukan hanya sekedar empati, tapi dikatakan kalau tadi ayat tadi ya, Tuhan mengasihi dan membela mereka yang lemah dan marginal, maka itulah juga yang harus kita lakukan. Nah, poin berikutnya yang saya ingin coba bahas adalah justice includes generosity. Keadilan selalu berdampingan dengan kemurahan hati. Gitu ya, generosity, kemurahan hati gitu. Yang namanya adil itu selalu berdampingan dengan sikap murah hati. Sikap murah hati itu bukan, jangan dikaitkan dengan bagi-bagi bansos. Walaupun itu gampang ya, terlihat murah hati bagi-bagi bansos gitu. Nah, Ahok pernah ceramah ya, bedanya keadilan sosial sama bantuan sosial. Bedanya apa? Nah, dia bilang orang yang dirampok lalu ditolong oleh orang Samaria, itu lalu dia bayarin penginapannya, dia bayarin obatnya, itu bantuan sosial. Tapi keadilan sosial adalah make sure polisi bekerja dengan baik, make sure di situ jalanannya, lampu jalannya nyala, make sure keamanan terjaga supaya tidak ada yang dirampok. Itu keadilan sosial. Itu namanya keadilan sosial. Nah, kalau dalam terminologi Alkitab, justice and mercy atau charity, ini dua tidak terpisahkan. Saudara kalau dengar kata charity, itu langsung konotasinya apa Bapak Ibu? Ya, derma sosial ya. Misalnya Red Cross, misalnya ya panti asuhan atau yang lain gitu ya. Yang sifatnya kalau di dalam zaman sekarang kalau kita dengar tentang charity, itu konotasinya adalah optional, sukarela. Saya mau kasih boleh enggak. Kalau misalnya kita ketemu charity di mall, ada nona-nona bawa ini gitu ya. Pak mau sumbang atau enggak gitu, sumbangan. Nah kita kan terserah kita ya mau atau enggak gitu ya. Tapi di Alkitab saudara, yang namanya charity, belas kasihan, mercy, itu tidak opsional. Itu selalu berkaitan di dalam keadilan. Yang namanya orang yang adil selalu punya charity and mercy. Bagi dunia enggak, ini bedanya. Bagi dunia, saudara kalau tidak murah hati, saudara dibilang pelit. Betul ya? Saudara kalau enggak murah hati, saudara enggak pernah kasih sumbangan, saudara enggak pernah misalnya RT gitu ya bilang mau sumbang enggak untuk ini, semua sumbang. Cuman saudara yang enggak sumbang, saudara akan dicap sebagai orang pelit. Betul, orang pelit. Dunia berkata kalau saudara tidak murah hati itu pelit. Tapi perhatikan apa yang Alkitab ajarkan. Alkitab bilang orang yang tidak murah hati, yang tidak bermurah hati, tidak berbelas kasihan, itu bukan hanya pelit, tapi dikatakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa, bukan hanya pelit, dosa gitu. Kalau saudara menahan yang seharusnya menjadi bagian orang miskin dari uang saudara, itu di Alkitab dikatakan tuh dosa gitu. Dan coba kita lihat ya bagaimana Alkitab itu mencoba mengatur kemurahan hati ini menjadi bagian daripada undang-undang, bagian daripada hukumnya bangsa Israel. Nah coba kita baca dua ayat dari Imamat 19 ayat 9 dan ke-10. Imamat 19 ayat 9 dan 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Nah, di sini artinya apa saudara? Artinya kalau saudara itu tuan tanah punya ladang yang besar, saudara nggak boleh ya sabit ladang sampai ke paling ujung. Saudara yang udah jatuh-jatuh juga nggak boleh dipungut 2 kali. Itu artinya apa? Saudara nggak boleh keruk keuntungan sampai maksimal. Sedangkan di dunia ini, saudara sejak dari SMP SMA ketika belajar ekonomi, kita belajar hukum ekonomi adalah profit to the maximize, cost to the lowest gitu kan. Itu yang namanya cuan. Cuan adalah profit paling tinggi, setinggi-tingginya, modal serendah-rendahnya, itu baru dapat cuan. Tapi di Alkitab ketika kita membaca dari hukum di sini, Tuhan membatasi keuntungan mereka. Mereka nggak boleh cuan to the maximum malah. Gitu ya. Mereka harus membiarkan sebagian itu untuk menjadi bagian daripada orang miskin, haknya orang miskin. Tapi perhatikan, sistem ini bukan sistem bansos. Tuhan tidak berkata, kamu kalau orang kaya ya coba bagi-bagi berderma, bagi-bagi bansos. Enggak saudara. Karena di sini sistemnya dari sini adalah orang miskin punya akses kepada sumber daya yang mereka boleh ambil secara legal. Nah, Ruth mengambil bisa bertahan hidup karena sistem ini. Dia tidak datang ke ladang lalu mencuri kan ya. Tapi memang yang sudah jatuh nggak boleh dipungut lagi, itu haknya dia. Secara hukum itu haknya orang miskin, dia boleh ambil. Tapi apa? Berarti harus kerja keras. Kan dikatakan ya, Ruth kerja dari pagi sampai malam, pungut-pungut, wah itu encok itu, sakit pinggang gitu. Tapi membawa hasil yang dia bisa makan dengan untuk dia dan untuk mertuanya. Jadi ini yang kita bisa lihat ya, bahwa sistem ini bukan sistem yang melegalkan bansos, tapi yang justru memberikan keadilan sosial. Orang miskin punya akses kepada sumber daya dan secara legal, dan mereka harus berusaha secara mandiri melalui kerja keras mereka. Ini bagaimana kita mencoba mengaplikasikan ini di dalam sekarang. Kalau saudara adalah pemilik usaha ya, tapi saudara kan bukan pemilik ladang misalnya. Bagaimana gitu aplikasinya? Ya mungkin bukan dengan mendapatkan cuan setinggi-tingginya lalu menekan biaya buruh semurah-murahnya ya. Tapi bagaimana pegawai-pegawai di bawah Bapak Ibu gitu ya, itu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih daripada yang seharusnya gitu. Nah, bagaimana pemerintah misalnya juga mengaplikasikan kalau Bapak Ibu sebagai pejabat gitu ya, bagaimana mengaplikasikan hukum ini ke dalam hukum negara, yaitu mencanangkan program yang mendukung rakyat untuk bekerja dan mandiri dibanding bergantung pada bansos. Karena itu ya kita seharusnya tidak setuju dengan program bansos di pilpres atau pilkada. Karena apa? Itu menciptakan ketergantungan. Ketika masyarakat terus-menerus mendapat bansos, maka mereka akan expect bansos lagi dan bansos lagi. Tapi bagaimana harus mencoba mencanangkan program yang mendukung rakyat bekerja mandiri. Saya sih senang programnya Singapura ya, program pensiunnya Singapura ya. Dulu kalau kita kerja itu pegawai dipotong 20% langsung ya dari gaji untuk program pensiun. Lalu company juga kasih 13% lagi ya, atau sekarang 17% gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika di usia akhir nggak mampu bekerja lagi, nggak menjadi beban bagi negara, tapi self sufficient, mandiri, sudah ada dananya, sudah bisa beli rumah, sudah bisa punya dana yang mencukupi kehidupan sampai akhir. Nah ini program-program yang seharusnya sesuai dengan lebih Alkitab gitu ya. Maka kita bisa berkata ya, ada program pemerintah yang lebih Alkitabiah, ada program yang benar-benar tidak Alkitabiah. Dan kita mau mencoba melihat gitu di sini keadilan sosial. Nah, kita coba lihat bagaimana kita di dalam misalnya kita yang masih secara tingkat individual gitu ya, kita yang bekerja, kita menyatakan keadilan sosial.
Nah, Alkitab menyatakan bedanya orang fasik dengan orang benar dikatakan adalah ini. Orang benar melihat apa yang dia punya itu sebagai pemberian Tuhan, sebagai anugerah. Sedangkan orang fasik adalah orang yang melihat seluruh sumber daya miliknya hanya miliknya dan miliknya saja. Itu bedanya ya. Yang pertama, orang fasik akan selalu melihat ini duit-duit gua kok. Gua mau pakai segimana gua mau, itu terserah gua gitu ya. Tapi harus bagi-bagi, harus berderma lagi, harus memperjuangkan orang miskin, cari susah aja gitu. Tapi orang benar justru melihat adalah ini adalah uang yang Tuhan percayakan kepada saya, yang sebagian bukan milik saya, sebagian itu adalah justru harus diperjuangkan bagi orang-orang miskin yang lebih miskin gitu. Bukan berarti kita harus tunggu kaya baru bisa melakukan, karena kan prinsip Alkitab barang siapa setia dalam hal kecil dipercayakan dengan hal yang lebih besar lagi ya. Mungkin ini yang perlu kita coba didik sejak kecil gitu ya. Pak Tong itu kan sangat tergugah waktu dia lihat mamanya ya. Mamanya mereka waktu dalam keluarga yang tidak kaya, sangat ya cukup miskin pada waktu itu. Tapi mamanya setiap hari Kamis dikatakan ya. Setiap hari Kamis itu pergi membawa beras dan minyak keliling di kompleks orang-orang miskin ya, untuk memberikan minyak, garam atau gula kepada beberapa rumah tangga gitu, dan itu membekas gitu kepada Pak Tong gitu. Nah, kalau saya juga teringat satu kisah ya, waktu saya bawa anak saya ini, waktu itu anak saya yang paling gede itu masih kecil gitu, masih mungkin sekitar 4-5 tahun ya. Nah, biasa saya bawa dia gunting rambut. Habis gunting rambut itu kan harus ada rewardnya ya buat dia gitu, masih kecil gitu. Waktu dipaksa gunting rambut, jadi saya bilang habis gunting rambut biasanya di seberangnya itu ada bakery. Jadi saya bawa dulu tuh ke bakerynya. Kamu pilih, wah dia matanya langsung bersinar-sinar waktu lihat roti coklat, seluruhnya coklat, isinya coklat, wah bersinar-sinar gitu. Saya bilang ya udah nanti setelah gunting rambut kamu boleh beli roti ini ya gitu. Habis gunting rambut dia udah beli roti gitu, terus udah jalan pulang dari tempat itu ke rumah, ke apartemen. Lalu kita lewatin tukang sapu jalan. Ini ya, yang lagi sapu-sapu jalan. Lalu saya bisik ke anak saya itu, si bapak itu yang sapu jalan itu mungkin lagi lapar loh, Sing. Mau gak kalau kamu kasih roti coklatnya ke bapak itu gitu ya. Lalu dia dengan ininya ya, dengan tangan kecilnya dia lihat roti coklatnya, terus dia lihat si bapak yang lagi sapu jalan. Akhirnya dia kasih gitu ya. Dia kasih gitu. Wah, saya agak kagum ya. Kok bisa ini juga nih anak besar hati juga mau memberikan roti coklatnya gitu. Wah, terus saya bilang, wah kamu bagus ya memberikan roti coklat satu-satunya sama bapak yang sapu jalan. Coba lihat bapak sapu jalan tadi waktu kamu kasih, happy gak? Seneng gak? Iya, bapak itu tersenyum gitu. Terus saya tanya, kok kamu ini mau memberikan roti coklat yang kamu idam-idamkan itu satu-satunya ke bapak itu? Dia jawab, ya nggak apa-apa lah Pak, nanti kan Papa bisa beliin lagi gitu ya. Papa bisa beliin lagi gitu. Tapi mungkin justru itu ya saudara, kenapa kita nggak bisa generous? Karena mungkin kita nggak punya pemahaman, Papa nggak kasih lagi gitu, ini uang saya gitu. Tapi kalau kita bisa melihat segala yang Tuhan kasih, ini adalah milik saya, maka mungkin saya akan lebih gampang untuk memberikan buat orang lain. Kenapa? Ya kan nanti Tuhan bisa kasih lagi gitu. Tuhan bisa kasih lagi. Ya ini mungkin tingkat pertama bagaimana kita bisa lebih murah hati adalah satu hal. Kita memahami apa yang kita miliki sebagai anugerah Tuhan. Baru kalau kita sadar kita dapat dari Tuhan, kita bisa memberikannya juga bagi Tuhan.
kepada orang lain. Maka itu tesisnya Tim Keller di bukunya ya, Generous Justice. Orang yang memahami anugerah Tuhan akan hidup lebih murah hati dan lebih memperjuangkan keadilan sosial. Gitu. Itu yang menjadi tesisnya. Orang Kristen yang mengalami anugerah Tuhan akan peduli dengan orang miskin, akan peduli kepada orang lemah. Nah, bagaimana membangkitkan rasa tersebut? Dia bilang bukan dengan apa yang banyak dilakukan oleh gereja atau oleh hamba Tuhan, yaitu dengan menimbulkan rasa bersalah, guilty feeling gitu ya. Kalian tuh kaya loh, kalian bisa jalan-jalan loh, kamu gak pedulikah sama orang miskin? Nah, itu menimbulkan rasa bersalah Bapak Ibu ya. Iya ya, aduh saya kok makan bisa habis jutaan sedangkan banyak orang yang ini. Bukan gitu saja Bapak Ibu ya, tapi yang dilakukan di sini adalah Keller percaya cara yang lebih baik untuk menimbulkan kita punya mercy spirit di dalam hidup kita bagi orang Kristen adalah lihat kepada Kristus, bukan kepada lihat orang miskin ya. Karena satu saat kita akan selalu punya alasan untuk tidak memberi gitu. Tapi kalau kita melihat kepada Kristus, sesulit apapun kita untuk memberi, kita akan lebih gampang tergerak. Karena kita lihat di sini ada ayat yang berkata, Kristus yang walaupun kaya, ia menjadi miskin demi kita. Jadi satu saat kita akan ada masanya yang berkata, uangku gitu ya. Maka Kristus mungkin akan berkata, darahku adalah darahku, tapi aku berikan darahku bagi kamu. Objection yang kedua gitu ya. Orang miskin tuh memang gak layak dibantu. Mereka memang males Tuhan, gak perlu dibantu gitu ya. Kristus mungkin berkata, tapi aku meninggalkan 99 domba untuk mencari satu yang tersesat. Untuk mencari satu yang memang berontak. Objection yang ketiga, orang miskin mungkin menyalahgunakan bantuan kita. Mereka mungkin abuse, mereka mungkin misuse bantuan kita. Gimana? Jadi kita gak membantu. Kristus tahu ribuan orang akan menginjak-injak darah penebusannya. Ribuan lain akan menjadikan alasan untuk bebas berbuat dosa. Tapi ia tetap mencurahkan darahnya di kayu salib anyway. Jadi ketika Kristus berkorban, dia berkorban dengan rela dan dengan bahagia. Maka dia menginginkan, Tuhan bukan menginginkan uang kita. Tapi ia ingin kita bisa menikmati satu hal. Menikmati ketika kita memberi. Karena ayat Alkitab berkata lebih baik memberi daripada menerima. Itulah salah satu kenikmatan yang Tuhan ingin kita coba belajar di dalam hidup kita. Ketika kita memperjuangkan keadilan sosial, ketika kita harus berkorban, ada sukacita yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di dalam momen kebangsaan ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia, kami boleh merenungkan satu bagian tentang keadilan sosial. Bagaimana kami ya Tuhan, yang Tuhan berkati dengan anugerah Tuhan yang terbesar, kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh diampuni dosanya, dan Tuhan juga memberikan kami berkat-berkat lainnya untuk kami senantiasa boleh hidup dengan baik. Kiranya tidak berhenti berkat-berkat itu kepada kami, tapi kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi yang lain ya Tuhan. Tuhan kiranya pakai sehingga gereja Tuhan bukan hanya gereja yang memperjuangkan kepentingan sosial, tapi yang memperjuangkan keadilan sosial bagi semuanya. Biar kiranya kami lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan baik yang ada di dalam gereja kami kepada jemaat-jemaat yang berkebutuhan, maupun juga kami juga boleh memperhatikan masyarakat di sekeliling kami ya Tuhan. Ketika Engkau menaruh Gary Sunter, biarlah kami juga semakin peka terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar Sunter ini ya Tuhan. Supaya benar-benar kehadiran gereja ini menjadi berkat yang nyata bagi sekeliling kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.